Ya, terima kasih Mas Tri Agung. Wartawan Kompas itu dua saja yang pandai. Satu BDM, satunya beliau. Yang lainnya pinter juga. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kawan-kawan semua, kalau kita refleksi reformasi ya, maka kita kan bisa lihatnya dari soal kelembagaan atau soal yang sifatnya individual, individu, aktor-aktor politiknya. Kalau kita ngomong tentang aktor politiknya, nanti biarlah nanti Erlangga, saya mau ngomong tentang kelembagaannya saja, ya, lebih aman biasanya kan. Soalnya kalau soal aktor politik nanti ada yang marah, ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang kelembagaan, persoalan utama reformasi kita adalah, kalau kita refleksikan adalah lembaga-lembaga lama itu kembali kepada watak aslinya, lembaga-lembaga baru yang lahir pada era reformasi itu kehilangan harapannya. Nanti akan ditambah dengan endorsement dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya begini, waktu reformasi, kawan-kawan semua, kita menghadirkan beberapa lembaga baru yang kita harapkan bisa membackup agenda reformasi. Misalnya di ranah kekuasaan yudikatif, selain MA yang dianggap bermasalah pada era sebelumnya, maka dimunculkanlah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi diharapkan menjadi lembaga baru yang penuh harapan, bisa mengontrol kekuasaan, check and balances dan lain sebagainya. Lalu untuk menjaga agar hakim ini tidak nakal dan lain sebagainya, dia ada kenal yang namanya KY, Komisi Yudisial. Itu di ranah yudikatif. Di ranah legislatif, DPR yang dianggap stempel, cap dan lain sebagainya, dan terlalu bias Jakarta dan partai politik, maka diimbangi dengan Dewan Perwakilan Daerah yang lebih merepresentasikan kepentingan daerah. Maka diharapkan lembaga legislatifnya pun ada imbangannya, ada check and balances within the parliament, begitu. Walaupun nanti kemudian dari awal sudah cacat. Ada lembaga-lembaga lain, misalnya kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, itu ada KPK yang dari dulu so long time, yang namanya lembaga pemberantas korupsi itu tidak pernah berhasil sejak zaman tahun awal-awal kemerdekaan, zaman awal-awal reformasi tahun 70-an dan lain sebagainya. KPK awalnya relatif berhasil, tapi sekarang hancur juga. Ada lembaga misalnya itu ya, lembaga-lembaga yang ada. Nah, lembaga-lembaga yang ada ini harapannya dia bisa memperkuat agenda reformasi. Unfortunately, semuanya terjebak pada persoalan yang sangat pelik dan sangat klasik, yaitu korupsi. Maka kita lihat di lembaga yang baru tersebut itu ada paradoks yang luar biasa. Salah satu agenda reformasi adalah memberantas KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi lembaga itu justru terjebak pada KKN itu sendiri. Mulai dari Mahkamah Konstitusi, bayangkan, Anda bisa bayangkan nggak? Chief Justice itu kemudian dicokok, ditangkap, dan kemudian dihukum seumur hidup. Ada hakim yang namanya Patrialis Akbar juga ditangkap. Ada hakim yang namanya Anwar Usman ditangkap juga. Makanya saya pernah bikin pantun, jalan ke Banyuwangi bersama teman, ya, makan di warung tanpa halaman. Negeri ini negeri para paman, salah satunya Paman Usman. Jadi kita bayangkan yang tadinya bisa diharapkan, ternyata lembaga ini menjadi lembaga yang akhirnya terjebak pada KKN. Sekarang terus terang saja saya bilang, putusan-putusan MK, MA itu putusan yang sontoloyo semua, ya kan? Putusan yang tidak bisa diharapkan. Kalau sudah berbenturan dengan kekuasaan puncak, pasti ngalah dia, pasti kalah. Itu yang kemudian kita sesalkan. KY sang pengawas sama. Kalau kawan-kawan masih ingat, di awal-awal KY itu sudah ditangkap oleh KPK karena korupsi juga.
siapa namanya itu meninggal orangnya sekarang. Ada juga baru satu periode awal sudah ditangkap orangnya. Sekarang ya cuma sekedar rebutan jabatan saja, yang penting ada RI berapa itu kan dan lain sebagainya. Kemudian DPD, dari awal ini cacat sesungguhnya DPD, tetapi lebih cacat lagi ketika ketua DPD-nya ditangkap juga oleh KPK, Irman Gusman. Walaupun sekarang dia revive, ya, ada revitalisasi Irman Gusman terpilih kembali setelah adanya pemilihan ulang di Sumatera Barat. Agak aneh menurut saya. Kenapa aneh? Kan nggak ada salahnya peserta pemilu, yang salah itu KPU-nya. Mestinya KPU-nya yang didenda, yang harus memberikan ganti rugi dan lain sebagainya. Peserta pemilu kan nggak ada salahnya. Iya, kasihan yang tergusur itu akhirnya. Oke. Jadi semua lembaga yang kita harapkan memperkuat reformasi kemudian terjebak pada hal yang justru mau dilawan ketika reformasi ada, yaitu KKN. Oke, itu satu. Yang kedua adalah lembaga-lembaga lama yang tadinya diharapkan untuk melakukan revisi terhadap dirinya, mereform dirinya, balik lagi sekarang karena ada momentumnya. DPR balik lagi. Ini mohon maaf ya, dengan yang sebelah kanan saya. Sebelah kanan itu yang itu. Balik lagi sebagai lembaga stempel. Paling ancur itu ketika periode kedua Jokowi ini. Tiba-tiba ada undang-undang tentang pertambangan. Gelap-gelap selesai undang-undang itu. Undang-undang itu memberikan konsesi pertambangan secara otomatis selama 20 tahun. Yang tadinya para konglomerat tambang itu harus mengembalikan konsesinya kepada negara, dan negara akan memiliki option untuk mengelola tambang, tiba-tiba perpanjang lagi. Menteri BUMN-nya tidak membela malah. Karena ada konflik of interest di sana. Ada undang-undang Omnibus Law yang semuanya mengatur dan memberikan penumpukan kekuasaan pada eksekutif dan pengusaha. Mau soal land banking, mau soal perburuhan. Oh, haji pun ada juga ternyata di Omnibus Law-nya ini, ya kan? Dan kemudian ada undang-undang pelemahan KPK di akhir 2019. Jadi rusaknya Presiden Jokowi itu di akhir 2019 sudah mulai. Ada undang-undang KUHP juga yang mengembalikan watak-watak kolonialisme mengenai perlindungan terhadap kepala negara dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah lembaga lama yang kita harapkan melakukan reform ternyata dia kembali kepada watak aslinya. Termasuk TNI. Tadinya dui fungsi ABRI atau TNI Polri sekarang sudah dihilangkan. Tapi sekarang dengan undang-undang TNI muncul lagi kecenderungan untuk dui fungsi TNI dan Polri nantinya. Tapi secara sosiologis, secara politis itu sudah dilakukan. Pelebaran-pelebaran jabatan bagi TNI dan Polri aktif itu sudah terjadi sebelum undang-undang TNI dan Polri diubah. Jadi komisaris BUMN itu bisa Polri dan TNI aktif. Bayangkan. Tapi caranya melipir dulu ke eselon, sekjen, dirjen di kementerian dulu, baru kemudian jadi komisaris BUMN. Padahal masih aktif. Lalu apalagi lembaga yang kemudian kejaksaan misalnya, balik ke watak aslinya. Dua jaksa agung terakhir ini saya lihat ada politisasinya. Terutama misalnya kalau dikaitkan pilkada periode pertama, awas. Kalau tidak kita tersangkakan. Terpaksalah dia ikut join dengan partai yang ada jaksanya itu. Ada jaksa agungnya itu. Terjadi politisasi. Maka kloplah. Dan akhirnya puncak dari kembalinya lembaga-lembaga zaman reformasi itu adalah lembaga kepresidenan. Jadi kalau watak Orde Lama misalnya dikatakan bahwa Soekarno itu menjadi kuat sendirian, kemudian Soeharto kuat tapi lebih efektif karena ditopang oleh dua pilar, Golkar dan ABRI, maka Jokowi kuat juga tapi ditopang oleh para cukong. Beda penopangnya. Saya nggak yakin penopangnya
Golkar dan ABRI atau TNI atau apa lagi, tetapi para cukong. Dan saya kira juga kekuatan-kekuatan asing mulai bermain di sini. Makanya orang bilang ada mantan jenderal yang bilang kalau Indonesia ini diserang, saya kira gampang sekali katanya. Karena dari depan diserang, dari belakang udah banyak, udah jutaan yang tinggal nusuk dari belakang. Karena sudah deployment tenaga kerja yang konon katanya orang-orang terlatih dari suku Han itu sudah ada di mana-mana. Setiap saat berdatangan. Dan kita memberikan karpet merah jadinya. Nah, celakanya kawan-kawan semua, dua fenomena yang saya sebutkan tadi, yaitu gagalnya lembaga reformasi dan kembalinya lembaga yang lama, itu disertifikasi oleh beberapa hal. Misalnya, presidensial threshold. Dengan threshold, kita tidak memiliki kemewahan untuk menjadikan Bang Eros Jarod sebagai calon presiden. Bermimpi pun tidak bisa. Bayangkan, bermimpi pun tidak bisa. Karena dengan presidensial threshold hanya 1-2 calon, 3 calon saja maksimal yang bisa maju. Dan itu pun otak-atik hanya di antara elit politik saja, tidak melibatkan masyarakat. Kemudian threshold di pilkada, juga fasilitas untuk kemudian membuat reformasi ini tidak berjalan secara baik. Yang terjadi adalah tukar tambah saja. Nanti di sana si A sama si B, si C sama si D dan lain sebagainya. Akibatnya apa yang terjadi? Pembicaraan tentang pilkada hanya pembicaraan elit politik saja. Dan lama-lama kalau elit politik setuju, lawan kotak kosong nanti. Atau misalnya fenomena di Solo Gibran. Semua partai diborong, meninggalkan partai yang tidak bisa mencalonkan, akhirnya terpaksa diadakan calon perseorangan yang nggak kuat-kuat amat. Menanglah dia. Jangankan Gibran, Refli Harun pun kalau dicalonkan begitu pasti menang. Semua lawan sudah dilumpuhkan di awal. Nah itu fasilitasnya. Lalu tiba-tiba ada teman kita, ada civil society yang kita titipkan ke negara, berharap dia menjadi agen-agen perubahan. Enggak, larut. Dan ternyata hanya jadi skrup kekuasaan saja. Dulu ada misalnya aktivis anti korupsi Teten Mas Duki. Kita tidak tahu bagaimana dia menyadarkan Jokowi agar tidak korup misalnya. Ada Fajrul Rahman dari civil society. Terpaksa menyinggung sedikit nama jadinya, ya kan? Dan lalu kemudian ada juga ahli-ahli hukum tata negara yang melakukan sertifikasi. Oh, DPA itu tidak apa-apa, tidak melanggar konstitusi, itu kata Yusril Iza Mahendra dan Margarito Kanis, ya kan? Kata Refli Harun melanggar konstitusi. Karena Refli Harun di luar kekuasaan, Margarito dan Yusril sedang melipir kepada kekuasaan. Ada Kodari yang juga merasa negeri ini tidak salah, baik-baik saja. Kata dia, ke depan itu ada aliansi strategis bagusnya. Prabowo berkuasa 10 tahun, nanti dilanjutkan Gibran 10 tahun lagi. Kalau kalian rela Gibran berkuasa selama 10 tahun lagi, silahkan saja. Saya tidak rela. Jelas, ya. Pertanyaannya adalah, lalu apa yang kita harapkan dari pemerintahan Prabowo ini? Saya merasa aneh kepada kita semua ketika kita bicara tentang Jokowi, termasuk diri saya sendiri, ya kan? Padahal usia pemerintahannya tinggal 3 bulan lagi. Dan ada juga yang masih bermimpi 3 bulan untuk menjatuhkannya. Gimana cara? Sidang di MK saja 90 hari maksimal, ya kan? Kalau terjadi revolusi atau reformasi itu soal lain. Kita tidak hanya menjatuhkan Jokowi, tapi merombak struktur kekuasaan secara fundamental. Prabowo pun akan jatuh juga kalau kita bicara reformasi atau revolusi. Tapi menjatuhkan Jokowi itu menurut saya sudah hal yang nggak perlu lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan pemerintahan Prabowo? Saya tidak mau mengulasnya karena waktu tidak ada lagi. Tapi intinya begini, ya. Saya meyakini bahwa pemilu kemarin securang-curangnya, curang sekali. Segentong-gentongnya, sebabi-babinya, ya kan, alias gentong babi, pork barrel politik, ya kan. Lalu kita dipaksa untuk menerima dan meyakini bahwa orang yang menang curang itu akan berbuat baik bagi bangsa ini, ya kan, akan memberantas korupsi, akan kasih makan gratis. Sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin berbaik hati. Saya berdoa mudah-mudahan memang baik betul.
mudah-mudahan pemerintah ini amanah, ya kan? Mudah-mudahan tablik, mudah-mudahan fatona, mudah-mudahan jujur dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk itu. Iya.